Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Kepala SMK Raden Umar Said, Bapak Haji Fariduddin Sarjana Seni, perkenankanlah saya menyampaikan materi PAI KD 3.3, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada anak-anak kelas 11 desain grafis dan 11 RPL. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, bagaimana keadaannya? Tadi pagi sudah sholat subuh? Pastikan sholat 5 waktu jangan ditinggalkan. Anak-anakku sekalian, setelah pembelajaran KD 3.1, sekarang kita masuk ke KD 3.3, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sudah siap ya? Itu kalau anak-anak buka Google, ada materi PAI untuk SMK ya. Buka yang beriman kepada kitab-kitab Allah. Tujuan pembelajaran: 1. Siswa dapat memahami makna iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan nama kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. 3. Siswa dapat menunjukkan perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karakter yang dikembangkan, terbuka dan menambah wawasan. Jadi dengan memperdalam kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lebih membuka cakrawala pikiran siswa tentang apa yang dimaksud dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan memperluas wawasan tentang dalil-dalil keberadaan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memahami macam-macam kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus diimani. Kita beriman kepada kitab Allah adalah termasuk rukun Islam yang yang ketiga. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat iman kepada Rasul, yang kelima iman hari kiamat, dan yang keenam adalah iman kepada qada qadar. Ya, jadi hukumnya wajib mempelajarinya. Sekarang kita masuk ke pengertian dulu. Pengertian iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kitab adalah buku atau bacaan atau wahyu Tuhan yang dibukukan. Sedangkan kata iman yaitu keyakinan dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nabi, kitab, dan seterusnya. Bisa berarti ketetapan hati, keteguhan batin, keseimbangan batin. Jadi kalau dirangkai iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada rasul-rasulnya. Untuk apa? Untuk disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman hidup atau petunjuk bagi umat manusia, supaya dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kebahagiaan dunia akhirat digaris bawahi. Ya. Jadi kita wajib beriman bahwa setiap hukum yang telah disampaikan pada para rasul kepada umat manusia itu adalah perintah yang mereka terima langsung atau dengan perantaraan malaikat. Dasar iman kepada kitab Allah
yaitu ada pada surat Al-Baqarah ayat 285. Bu Saidah bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Shadaqallahul azim. Yang artinya, Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Itu dasarnya iman kepada kitab-kitab Allah. Dalam kaitannya dengan iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat di atas menunjukkan bahwa sebagai umat Islam, kita harus mengakui dan menghormati kedudukan Al-Quran sebagai pedoman hidup yang paling utama, serta mengakui dan menghormati kedudukan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang turun sebelum Al-Quran. Jadi tidak hanya iman kepada Al-Quran, akan tetapi beriman kepada empat-empatnya kitab yang diturunkan Allah kepada para nabinya. Yang pertama adalah kitab Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa. Yang kedua adalah kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Dawud. Yang ketiga kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang keempat Al-Quran, yaitu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Tadi ada kata-kata Al-Quran sebagai pedoman hidup yang paling utama, pertama dan utama. Artinya segala sesuatu tentang kehidupan ini, tentang masalah-masalah yang ada di dunia ini, senantiasa kita sandarkan atau harus ada sumbernya dari Al-Quran. Nah, itu ya. Kemudian dalil yang kedua adalah dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan qadar baik dan buruknya. Hadis riwayat Muslim. Tadi kemudian untuk macam-macam kitab tadi sudah Bu Saidah sebutkan, ya. Ini selain kata kitab ada istilah suhuf. Kita lihat dulu, ya. Ini Bu Saidah sudah reng-rengan bahwa dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim dan ditambah Nabi Musa, itu Allah menurunkan 100 suhuf. Suhuf itu lembaran-lembaran. Sedangkan yang pertama kitab yang berarti kitab, yang pertama adalah kepada kitab Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa, yang isinya berarti 100 suhuf yang diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu ditambah 1, berarti jumlahnya 101. Kemudian yang kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Dawud, isinya 101 ditambah 1 Zabur itu sendiri berarti isinya adalah 102. Kemudian yang ketiga adalah kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, yang isinya 102 ditambah kitab Injil itu sendiri 1 berarti jumlahnya 103. Dan yang terakhir kitab Al-Quran
diturunkan kepada Nabi Muhammad yang isinya 103 dari nabi-nabi sebelumnya ditambah 1, berarti 104. Jadi Al-Quran itu adalah kitab yang paling sempurna. Nah, untuk kitab Taurat dalilnya bisa anak-anak langsung buka di surat Al-Isra ayat 2, nanti dibaca sendiri, yang isinya tentang the Ten Commandments, 10 hukum. Nanti anak-anak cari sendiri. Kemudian kitab Zabur. Kitab Zabur itu dalilnya ada di surat Al-Anbiya ayat 105. Nanti dibuka sendiri. Kitab Zabur ini isinya tentang puji-pujian dan nyanyian. Nah, jadi tidak mengandung hukum, hukumnya mengikuti kitab Taurat. Hanya berisi nasihat, hikmah, pujian, dan sanjungan kepada Allah. Ya, itu nanti dilihat sendiri ya. Ada nyanyian untuk memuji Tuhan, nyanyian seorang sebagai ucapan syukur, ratapan-ratapan jamaah, ratapan dan doa individu, nyanyian untuk raja. Kemudian kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Dalilnya bisa anak-anak baca di surat Maryam ayat 30. Ya. Isi pokok dari kitab Injil perintah agar kembali kepada tauhid yang murni. 2, ajaran yang menyempurnakan kitab Taurat. 3, ajaran agar hidup sederhana dan menjauhi sifat tamak atau rakus. Dan 4, pembenaran terhadap kitab yang datang sebelumnya. Kita lanjut untuk kitab Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril yang diturunkan secara berangsur-angsur, yaitu memakan waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari atau disingkat 23 tahun. Kemudian sebagai mukjizat, diturunkan sebagai mukjizat, kemudian diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas yang membacanya sebagai ibadah, ya. Yang membacanya dinilai sebagai ibadah. Kemudian Al-Quran ini terdiri atas 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, 74.434 kalimat, dan 325.345 huruf. Dan ini paling sempurna, sudah memuat semuanya. Adapun wahyu terakhir yang diturunkan adalah surat Al-Maidah ayat 3 pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun 1 Hijriah di Padang Arafah ketika Rasulullah SAW sedang melaksanakan haji wada, haji perpisahan, yaitu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam Madinah. Itu nanti anak-anak buka, itu di tengah-tengah ayat, ya. Kemudian bisa anak-anak lihat juga keterangan Al-Quran ini adalah pada surat Al-Furqan ayat 1. Isi pokok kandungan Al-Quran adalah 1. Akidah atau keimanan. Bisa anak-anak lihat di surat Al-Ikhlas, nanti dibuka. Kemudian ibadah, baik ibadah mahdoh maupun ghairu mahdoh, itu nanti bisa dibuka dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Juga bisa dilihat di surat Az-Zariyat ayat 56, An-Nisa ayat 77, dan masih banyak lagi. Yang ketiga adalah berisi tentang akhlak. Akhlak seorang hamba kepada Khalik, kepada sesama manusia dan alam sekitarnya. Bisa anak-anak lihat pada surat Luqman ayat 12 sampai 19, surat Al-Jumu'ah ayat 11, Al-Baqarah 282. Kemudian muamalah, yaitu hubungan manusia dengan sesama manusia. Bisa anak-anak lihat dalam surat An-Nisa ayat 29. 6. Kisah-kisah Nabi dan Rasul, orang-orang soleh dan orang-orang yang ingkar. Bisa anak-anak lihat dalam surat Yunus ayat 111. Surat Al-Lahab, surat Al-Ghafir ayat 78. Kemudian berisi ilmu pengetahuan.
berisi ilmu pengetahuan. Surat Toha ayat 114 dan surat Al-Mujadalah ayat 11. Keistimewaan kitab Al-Quran dibanding kitab yang lain. 1. Al-Quran sebagai kitab suci yang terakhir dan terjamin keasliannya. Al-Quran sebagai kitab suci yang terakhir selalu dijaga kemurnian dan keasliannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai akhir zaman. Bisa dilihat dalam surat Al-Hijr ayat 9. Ya. Yang kedua, Al-Quran memiliki isi kandungan yang paling lengkap dan sempurna. Isi Al-Quran mencakup segala aspek kehidupan manusia. Yang ketiga, Al-Quran tidak dapat ditiru dan dimasuki oleh ide-ide manusia yang ingin menyimpangnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memeliharanya. Allah lah yang memeliharanya. Yang keempat, Al-Quran isinya sesuai dengan perkembangan zaman, berlaku sepanjang masa dan untuk seluruh umat manusia. Yang kelima, membaca dan mempelajari isi Al-Quran adalah ibadah. Sekarang kita masuk contoh perilaku dan hikmah beriman kepada Allah. Ini untuk perilakunya bisa dibedakan antara beriman kepada kitab-kitab Allah sebelum Al-Quran dan kitab-kitab Allah yang berupa Al-Quran. Untuk cara-cara beriman kepada kitab Allah sebelum Al-Quran itu secara ijmali, global. Ya, imannya secara global, yaitu meyakini kebenaran yang terkandung dalam kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2, meyakini bahwa kitab itu benar-benar wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karangan para nabi dan rasul. Jadi tidak usah diamalkan, hanya diimani. Sedangkan kepada Al-Quran itu secara tafsili. Apa itu tafsili? Yaitu meyakini bahwa Al-Quran benar-benar wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karangan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, meyakini bahwa isi Al-Quran dijamin kebenarannya tanpa ada keraguan sedikitpun. Yang ketiga, mempelajari, memahami, dan menghayati isi kandungan Al-Quran. Yang keempat, mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang pertama, meyakini, kemudian meyakini Al-Quran dari Allah, dijamin kebenarannya. Yang ketiga, mempelajari, memahami, menghayati isi kandungan. Yang keempat, mengamalkannya. Nah, itu yang Bu Saidah perintah di KD 3.1, anak mengamalkannya, menghafal. Tapi masih belum yang menghafal. Ayo segera untuk menghafal di KD 3.1 itu tentang kompetisi, tentang taat kepada aturan. Kemudian hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala diantaranya. 1. Meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengutus para rasul untuk menyampaikan risalahnya. Yang kedua, hidup manusia menjadi tertata karena adanya hukum yang bersumber pada kitab-kitab suci. Yang ketiga, termotivasi untuk beribadah dan menjalankan kewajiban-kewajiban agama seperti yang tertuang dalam kitab suci. Yang keempat, menumbuhkan sikap optimis karena telah dikaruniai pedoman hidup dari Allah untuk meraih kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Yang kelima, terjaga ketakwaannya dengan selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi semua larangannya. Jadi itulah materi untuk KD 3.3. Yang penting anak-anak mengamalkannya, ya. Jadi tugas yang KD 3.1 belum selesai. Ini ada tugas lagi untuk iman kepada kitab-kitab. Anak-anak cukup menulis tentang pengertian iman kepada kitab Allah adalah titik-titik. Kemudian yang kedua, ya, mengerjakannya langsung, tidak satu-satu. Yang kedua adalah menjelaskan kandungan hadis riwayat Muslim tentang iman. Ya, tentang iman. Ya, itu. Dan tulislah tadi hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. 3 itu langsung jadi satu, hanya satu nilai. Ya, demikian semoga bermanfaat. Anak-anak tetap semangat untuk belajar
Ya, jangan main saja karena ilmu itu sangat berharga sekali untuk bekal kehidupan anak-anak. Dan iman kepada kitab termasuk rukun iman yang ketiga. Jadi hukumnya wajib. Ya, saya ingatkan kembali tugas yang kemarin segera dihafal. Demikian yang bisa Bu Saidah sampaikan. Kalau ada kesempatan bisa dengan webinar. Kalau tidak kesempatan ya cukup video melalui YouTube ini. Ya, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Apabila ada kekurangannya mohon dihalalkan. Demikian wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.